Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku yang berada di rumah? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan sama seperti minggu lalu kita membahas tentang akidah akhlak, tetapi kali ini dengan subtema akidah Islam. Oke, sebelum kita ke materi, sebaiknya anak-anakku yang berada di rumah membaca doa terlebih dahulu agar apa yang sebentar anak-anakku akan pelajari dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang akidah Islam. Sebelum kita mempelajari akidah Islam atau lebih jauh membahas tentang akidah Islam, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari akidah Islam. Oke, yang pertama itu kita dapat meluruskan niat dan tujuan ibadah kita. Yang kedua, agar kita terhindar dari kesesatan. Yang ketiga, kita dapat berkeyakinan secara benar. Yang keempat, dapat menenangkan jiwa kita. Yang kelima, dapat mempertebal iman kita atau memperkaya iman kita tentang apa itu akidah Islam. Oke, yang keenam yaitu kita dapat terjaga dari kemusyrikan. Dan yang paling penting itu tujuan dari mempelajari akidah Islam yaitu kita dapat mendapatkan ketenangan atau kebahagiaan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Wow, begitu banyaknya manfaat dari tujuan kita mempelajari akidah Islam. Sekarang kita beranjak ke apa sih itu akidah Islam? Apa sih pengertian dari akidah Islam? Pasti anak-anakku sekalian sering dengar kata akidah atau akidah Islam. Nah, jadi pengertian akidah Islam itu menurut bahasa akidah berasal dari kata sifat yang dalam bahasa Arab itu akhoda. Nah, akhoda di sini dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia adalah berarti ikatan. Nah, sedangkan menurut istilah akidah Islam itu adalah beberapa urusan yang diselesaikan dengan menggunakan hati agar mendapatkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan, dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Oke, anak-anakku sekalian sudah paham kan apa itu akidah Islam? Sekarang pasti anak-anakku bertanya, Bu, bagaimana pedoman kita untuk mempelajari akidah Islam? Bu, bagaimana dasar-dasar hukum dalam akidah Islam? Nah, jawabannya itu ada dua. Yang pertama, dasar-dasar hukum dalam akidah Islam itu Al-Quran. Dan yang kedua itu Al-Hadis. Bu, kenapa Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar-dasar hukum dalam akidah Islam? Nah, kenapa Al-Quran dijadikan dasar-dasar hukum akidah Islam? Karena Al-Quran, kita sebagai umat manusia, kita berpedoman kepada Al-Quran. Dan dalam menyikapi permasalahan dalam akidah Islam itu sudah tercakup semua dalam Al-Quran. Dan yang kedua itu Al-Hadis. Mengapa Al-Hadis dijadikan dasar-dasar hukum akidah Islam? Karena Al-Hadis itu sumber kedua dari Al-Quran, dan Al-Hadis juga segala sesuatu perbuatan, sifat, tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata bahwa segala sesuatu perbuatan Rasulullah SAW kita harus teladani atau contoh. Itulah tadi dasar-dasar dari akidah Islam yang terdiri dari dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang kita akan mengetahui apa manfaat dari akidah Islam atau mempelajari akidah Islam. Yang pertama, kita akan mendapatkan petunjuk yang benar sesuai dengan kehendak Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam dan diri kita sendiri. Karena sebaik-baiknya jalan yang benar hanyalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan ketenangan hati atau ketenangan jiwa. Karena jika kita mempunyai hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hati. Itulah tadi materi kita tentang akidah Islam. Ibu harap anak-anakku sekalian tidak hanya mendengarkan video ini, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti minggu depan kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Masih sama membahas tentang akidah akhlak, tetapi subtema yang lainnya. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah.